Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan The Chatty Channel ya. Kali ini kita akan berbincang mengenai sesuatu yang lagi heboh, lagi trending di Twitter khususnya ya. Bagi kalian yang tiap hari update informasi dari Twitter, pasti tahu apa yang menjadi trending hari ini. Yang trending pertama di Indonesia ataupun di dunia adalah mengenai seorang hacker yang bernama Bjorka. Lalu siapa sebenarnya Bjorka dan apa yang sudah dilakukan oleh Bjorka pada hari ini sehingga dia menjadi trending? Ada yang menganggapnya dia sebagai pahlawan, ada yang menganggapnya dia sebagai musuh bangsa ini. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dia telah memberikan sebuah informasi yang sebenarnya cukup mengagetkan bagi kita ya. Dia bongkar mengenai data pribadi seorang menteri, kemudian dia bongkar mengenai bahkan data seorang presiden, kemudian dia juga membongkar dan menunjukkan sebuah nama siapa yang menjadi dalang pembunuhan oleh aktivis HAM Munir ya. Itu dia bongkar dan dia beberkan, bahkan dia menyebut nama siapa di balik dalang pembunuhan tersebut, dan itu sangat luar biasa, sangat menghebohkan hari ini dan dia menjadi trending di Twitter pada hari ini. Oke. Lalu sebenarnya siapa sebenarnya Bjorka itu dan dia dari mana sebenarnya asalnya? Dia bukan dari Indonesia kalau dilihat dari identitas lokasinya terkait dengan akun dia, bahwa dia merupakan atau berlokasi di Warsawa ya, di Polandia, dan tetapi itu juga tidak bisa dipastikan apakah alamat lokasi dia itu valid atau tidak, tetapi identitinya dia memang berada di Warsawa di Polandia. Bjorka sendiri mempunyai beberapa akun sosmed ya, diantaranya Twitter, kemudian dia juga mempunyai grup di Telegram ya. Kalau di Twitter itu username-nya adalah @bjorkanism, dan kemudian di aplikasi perpesanan Telegram adalah Bjorkanism, dan di akun grup Telegram itu Bjorkanism itu memiliki hampir 80.000 pengikut ya, dan disitulah dia kadang membeberkan informasi-informasi yang menghebohkan ya di situ, atau kemudian dia juga bisa membeberkan hal itu di komunitas hacker. Sementara di komunitas hacker sendiri dia sebenarnya belum, yang jadi pertanyaan, dia bergabung di komunitas hacker itu baru sekitar baru tahun ini ya, kalau nggak salah bulan Agustus 2022, dan kemudian dia sudah dapat bintang 5, jadi luar biasa sekali. Dan tapi itu juga merupakan sebuah keanehan juga ketika seorang hacker yang luar biasa baru bergabung di forum itu sekitar bulan Agustus 2022. Lantas apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bjorka ini sehingga dia begitu heboh ya, begitu menjadi trending di Indonesia? Jadi beberapa yang bisa saya sampaikan bahwa dia itu sudah membocorkan atau membeberkan atau mendapatkan data mengenai data pelanggan dari IndiHome. Data pelanggan IndiHome itu dia punya datanya. Kemudian dia juga mengambil data registrasi dari SIM card ya, SIM card apa saja dia bisa mengambil data registrasi tersebut. Kemudian dia juga sudah menguasai data pemilih KPU. Ya, kalau data pemilih KPU ya otomatis semua warga negara Indonesia yang berhak memilih mengikuti pemilihan umum ya, datanya di situ. Kemudian dia juga memegang data surat presiden, surat perpesanan email presiden itu dia pegang datanya, luar biasa. Kemudian dia yang lebih heboh lagi, dia mengungkapkan dalang pembunuhan Munir ya, yang kasusnya sudah bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dia mengungkapkan ke publik, bahkan dia menyebut sebuah nama ya. Kemudian dia juga membeberkan data pribadi dari Menkominfo ya, data pribadinya. Terlanjur dia juga beberkan data dari Luhut Panjaitan ya, siapa yang butuh nomor HP-nya Pak Luhut ada di postingannya dari Bjorka ini ya, luar biasa.
Oke, kita sedikit bahas mengenai apa saja yang sudah dibeberkan oleh Bjorka ya. Jadi Bjorka sendiri itu menyebarkan data pribadi dan informasi-informasi penting tadi itu di halaman web forum hacker ya, Bridge2 yaitu halaman forum hackernya. Dan yang agak sedikit menjadi keanehan adalah Bjorka itu menargetkan saat ini untuk menjadi korban hackernya, pembobolan datanya adalah data rahasia milik pemerintah ya, data rahasia milik pemerintah, baik itu data pribadi dari presiden ataupun menteri-menterinya, atau mungkin kaitannya dengan data-data kepemerintahan yang lain. Itu yang dia targetkan. Dan seperti saya bilang lagi, Bjorka itu bergabung di grup itu, di grupnya Bridge2 forum hacker itu pada tanggal 6 Agustus 2022, baru sekitar 1 bulan yang lalu ya dia bergabung di grup itu. Dan saat ini dia mempunyai reputasi sebanyak 6 bintang di forum tersebut. Kemudian yang paling menghebohkan, yang baru-baru ini paling menghebohkan adalah dia membongkar siapa dalang di pembunuhan Munir ya. Jadi di situs web forum tersebut dia mengunggah sebuah tautan yang di dalamnya berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari siapa dalang pembunuhan Munir ya. Kemudian bahkan dia menyebut satu nama sebagai dalang dari pembunuhan Munir ya. Ini saya meneruskan informasinya aja dari berbagai sumber informasi yang ada di internet, dan saya hanya menyebutkan inisialnya saja bahwa MP itu menjadi dalang pembunuhan kasus Munir ya. Kita nggak tahu benar atau salah, tapi itu yang disampaikan oleh Bjorka itu. Jadi luar biasa. Kemudian selanjutnya dia juga membongkar data pribadi dari Menkominfo ya. Johnny G. Plate ini data pribadinya dibongkar, luar biasa. Sebagai seorang Menteri Komunikasi dan Informasi di negeri Indonesia ini, data pribadinya justru dibobol oleh seorang hacker. Jadi orang nomor 1 di bidang teknologi informasi di Indonesia, data pribadinya dibobol oleh seorang hacker ya. Jadi Bjorka membobol akun data pribadi dari Johnny G. Plate ini itu saat Johnny sang menteri ini sedang berulang tahun yang ke-66, dan dia mengirimkan ucapan selamat ulang tahun, happy birthday melalui akun Telegram ya, yang di dalamnya judul informasi pribadi dari sang menteri itu, antara lain NIK, nomor telepon, hingga alamat lengkap, sama seperti yang dilakukannya pada Luhut Panjaitan. Kemudian dia juga membobol dokumen rahasia milik dari Presiden Indonesia, yaitu Pak Jokowi ya. Jadi dikutip dari Tribun News bahwa hacker Bjorka ini telah mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen ya kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari BIN ya, Badan Intelijen Negara. Bjorka itu membeberkan detail mengenai ukuran dari file-file tersebut, yaitu 40 MB yang berisi 679.180 dokumen, yaitu data-data tersebut yang diambil per September 2022. Kemudian di situs Bridge2, Bjorka juga mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim merupakan milik dari Presiden Jokowi, yaitu pada periode 2019 sampai 2021. Luar biasa sekali ya. Jadi berita transaksi surat tahun 2019-2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden, termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh BIN, Badan Intelijen Negara, yang diberi label rahasia. Jadi dibeberkan di situ. Kemudian dalam sampel ya tersebut tampak berupa judul surat seperti surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup, permohonan dukungan sarana dan prasarana gladi bersih dan pelaksanaan upacara bendera pada peringatan HUT ke-17 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2019. Itu sampelnya aja yang disebarkan di grup itu ya. Dari beberapa hal yang
sudah membuat Bjorka trending pada hari ini ya, sudah membuat Bjorka trending pada hari ini. Intinya bahwa dia sudah mempunyai data pelanggan IndiHome, kemudian dia juga memiliki data registrasi SIM card, kemudian data pemilih KPU juga dia sudah bobol, kemudian data surat presiden juga dia sudah bobol, kemudian dalang pembunuhan Munir dia beberkan ke publik, walau alam nggak tahu itu benar atau salah, tapi itu yang dia beberkan. Kemudian data pribadi Menkominfo, kemudian data pribadi dari seorang Luhut Panjaitan juga dia beberkan ke publik. Jadi ada sebagian yang menganggap dia pahlawan, ada sebagian yang menganggap dia lawan ya. Jadi kita lihat saja ke depannya akan seperti apa, apakah dia akan semakin menjadi-jadi untuk memberikan informasi-informasi pribadi atau rahasia milik dari negara, karena yang diincar dia lebih ke negara ya, ke pemerintahan, sehingga benar-benar Bjorka menjadi trending pada saat ini di Twitter atau di media sosial yang lain. Oke, jadi itu yang saya bahas di video kali ini. Kita bahas mengenai seorang Bjorka, seorang hacker dari informasinya dari Warsawa, Polandia, yang hari ini menjadi trending di Twitter karena dia memberikan informasi-informasi yang luar biasa. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Silakan teman-teman juga update untuk mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai Bjorka, dan informasi terbaru untuk akun Twitternya Bjorka di Indonesia telah disuspend ya, telah disuspend oleh pemerintah Indonesia. Jadi kita sudah tidak bisa mengakses akun Twitternya lagi. Oke, itu aja informasi mengenai Bjorka. Sekedar berbagi informasi, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.